Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, kita sebagai petani secara khusus dalam budidaya tanaman cabai atau menanam cabai ini pasti menginginkan hasil, nah kawan-kawan. Tidak seorang pun para petani itu, khususnya petani cabai, tidak menginginkan hasil. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan adalah hasilnya melimpah, harga yang mahal, itu yang pasti kita inginkan sebagai petani. Nah, untuk mendapatkan ini kita harus paham bagaimana cara kita budidaya tanaman cabai terlebih dahulu. Agar begini kawan-kawan, kita hanya cenderung yang namanya menginginkan hasil, tergiur dengan harga mahal, tergiur dengan cabai yang begitu bagus, tetapi kita tidak paham dengan cara perawatan tanaman cabai. Tentu kita tidak akan mendapatkan sesuai yang apa kita harapkan, yaitu tanamannya bagus atau menghasilkan dengan maksimal, begitu juga dengan harga yang mahal. Nah, ada beberapa tahapan atau beberapa teknik-teknik dalam budidaya tanaman cabai agar hasil yang kita dapatkan nanti sesuai harapan kita sebagai petani. Nah, salah satunya langkah yang pertama adalah cara pengolahan lahan. Kalau cara pengolahan lahannya dengan tepat atau fondasi awalnya kita dengan tepat, otomatis nanti hasilnya akan maksimal di masa atau di fase-fase generatif ini. Nah, salah satu yang harus kita lakukan dalam olah lahan adalah membuat bedengan. Jadi kalau budidaya tanaman cabai, usahakanlah bedengan itu maksimal, atau dengan kata lain bedengannya itu cukup tinggi kalau di daerah datar, berbeda dengan daerah dengan kemiringan. Kalau datarannya miring, otomatis tidak perlu bedengan yang cukup tinggi. Nah, dari pengalaman saya ini kawan-kawan, saya membuat bedengan itu lebarnya hanya 1 meter, kemudian tingginya di sini kurang lebih itu 50. Walaupun di tempat saya ini daerah kemiringan di pegunungan, tetapi tetap saya membuat bedengan dengan tinggi 50 ini. Karena begini, akar cabai itu akan semakin bagus kalau bedengannya semakin tinggi, walaupun di daerah miring. Itu kuncinya kawan-kawan. Dan juga lebar selokan yang saya gunakan di sini adalah 80 kawan-kawan, karena kalau tanaman cabai itu sebenarnya sudah besar, dia bisa menutup selokan. Tetapi lebih bagus lagi kalau selokannya hanya bisa kita lebarkan menjadi 1 meter, itu lebih bagus karena sirkulasi udara itu akan lebih bagus nantinya. Nah, itu kawan-kawan. Itu di dalam pengolahan lahan, cara membuat bedengan dan lebar daripada selokan. Dan yang kedua, nutrisi yang kita berikan atau pupuk yang kita berikan di dalam bedengan itu harus kita pahami agar nanti hasilnya tanaman cabai itu tumbuh dengan maksimal. Kita tidak bisa memberikan nutrisi atau zat-zat di dalam bedengan itu dengan cara sembarangan. Karena begini, kalau kita memberikan unsur-unsur NPK, maaf ini saya katakan, maksud saya, kalau unsur nitrogen yang berlebihan dalam tanaman cabai, memang pertumbuhannya akan bagus, tetapi efek kedepannya penyakit itu mudah menyerang tanaman kalau kita tidak paham dalam menanganinya kawan-kawan. Nah, di dalam memberikan unsur atau kompos atau pupuk dalam bedengan itu, usahakan catatannya satu kawan-kawan, pupuk yang kita berikan itu sudah matang atau sudah kita olah terlebih dahulu dengan memberikan bakteri seperti E4 ataupun Trichoderma. Itu pupuknya sudah benar-benar matang, bebas dari pengaruh-pengaruh jamur-jamur jahat yang akan mengganggu tanaman. Kalau kita memberikan pupuk secara langsung di lahan itu kemudian kita menanami, pasti tanamannya akan rusak kawan-kawan. Lambat laun akan hancur juga. Itu yang terjadi biasanya dari pengalaman saya. Begitu juga dalam budidaya tanaman cabai memberikan pupuk itu, pupuk kimia khususnya, dari pengalaman saya hanya memberikan pupuk yang mengandung unsur fosfat kawan-kawan. Nah, yang saya berikan adalah yang dalam tanaman ini adalah, atau dalam bedengan saya berikan adalah Pertipos kawan-kawan. Atau kalau tidak ada Pertipos bisa SP36. Itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman cabai karena akan menguatkan batang dan akarnya akan menyebar lebih luas dalam jangkauan mengambil nutrisi atau unsur hara dalam tanah. Nah, itu. Nah, itulah kuncinya dalam faktor dalam budidaya tanaman cabai, langkah awalnya yaitu cara pengolahan lahan. Dan tidak kalah penting, setelah memberikan Pertipos, kita berikan kapur dolomit kawan-kawan. Karena kapur dolomit ini atau kapur pertanian ini sangat efektif sekali atau sangat besar manfaatnya bagi tanaman cabai, yaitu menetralkan tanah agar pH-nya normal. Itu kalau budidaya tanaman cabai kawan-kawan, kalau pH tanahnya tidak normal atau kita tidak memberikan unsur-unsur seperti fosfatnya atau kapur dolomitnya dengan baik, itu nanti tanaman cabainya tidak tumbuh dengan maksimal. Itu biasanya yang terjadi dari pengalaman saya. Makanya dalam pengolahan lahannya saya biasanya hanya memberikan fosfat dan kapur dolomit. Kalau ada pupuk kompos itu bagus juga, tetapi catatannya kawan-kawan, kompos itu sudah kita olah, sudah kita fermentasi dengan bakteri E4 ataupun bakteri Trichoderma. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau di lahan bekas, memang pada dasarnya kita sebagai petani pasti tidak akan merubah bedengan, tidak akan mengganti mulsa
tetapi kita membersihkan tanaman bekasnya itu. Nah, hal yang harus dipahami kalau kita menanam cabai di lahan bekas itulah kita harus memberikan nutrisi tambahan di setiap lubang yang akan kita tanami. Nah, kebetulan tanaman yang saya tanam ini adalah juga menanam cabai di lahan bekas. Nah, yang saya lakukan adalah pengocoran dengan 3 bahan, yaitu bakteri Trichoderma, silika karbon, dan asam humat. Itu yang saya lakukan, kawan-kawan, sehingga pertumbuhan cabainya tetap maksimal walaupun di lahan bekas. Nah, berbeda juga dengan lahan baru. Kalau lahan baru bisa kita memberikan pengocoran tidak terlalu banyak seperti bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Tetapi kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, lebih baik walaupun lahan bekas, walaupun lahan baru, kita tetap melakukan pengocoran dengan bakteri. Karena kita antisipasi itu sangat penting. Karena begini, dalam prinsip dunia pertanian sebenarnya, kawan-kawan, mengatasi penyakit itu atau pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Nah, itu kuncinya, kawan-kawan. Nah, begitu juga kalau kita sudah melakukan perawatan ataupun melakukan olah lahan dengan baik sampai pemasangan mulsa, yang penting yang kita lakukan adalah kan penanaman. Nah, penanaman usahakan bibit yang berkualitas. Karena bibit juga sangat menentukan, kawan-kawan. Kalau bibitnya tidak standar atau tidak sesuai dengan apa yang sesuai di daerah kita masing-masing, karena setiap daerah itu berbeda-beda, kawan-kawan. Ada yang cocok dengan jenis bibit ini atau jenis itu berbeda-beda. Nah, yang mengetahui hal inilah petani itu sendiri. Tetapi ingat, kawan-kawan, memang ada jenis bibit yang berkualitas yang sesuai dengan kondisi dimanapun bisa kita tanam, seperti dataran rendah bisa, dataran menengah bisa, dataran tinggi bisa. Nah, banyak itu sebenarnya bibit-bibit yang sesuai dengan standar itu. Nah, kebetulan yang saya tanam di sini adalah bibit rawit Ori 212, kawan-kawan. Nah, kembali lagi di dalam perawatan ini, kawan-kawan. Kalau kita dalam merawat tanaman cabai secara khusus, tentu kita harus berani memberikan zat-zat atau unsur hara yang sesuai dengan dibutuhkan tanaman itu, khususnya fase vegetatif ini. Nah, di dalam fase vegetatif ini saya hanya memberikan unsur fosfat dan asam amino, kawan-kawan. Saya tidak memberikan unsur yang mengandung nitrogen karena tempat saya ini daerah dingin, kawan-kawan, atau daerah tinggi. Jadi kalau kita memberikan unsur nitrogen, ditakutkan nanti penyakit itu khususnya jamur akan mudah menyerang tanaman cabai, kawan-kawan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, sehingga di fase generatif ini seperti yang kawan-kawan perhatikan di samping saya, cabainya cukup subur walaupun tidak memberikan NPK pada tanaman yang saya lakukan ini, tidak melakukan pengocoran juga dengan NPK, tapi hasilnya maksimal hanya dengan melakukan sterilisasi lahan, dengan hanya memberikan pengocoran dengan fosfat dan asam amino. Nah, semoga kawan-kawan kita sebagai para petani, untuk mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan, kita harus tahu cara mengolah lahan, tahu cara merawat tanaman di fase vegetatif, dan kuncinya kita tahu juga merawat tanaman di masa generatif. Nah, menanam suatu tanaman cabai atau merawat tanaman cabai di fase generatif ini juga sangat riskan atau penuh dengan ekstra, kawan-kawan, karena di fase generatif ini tanaman memerlukan unsur hara yang lebih banyak dibandingkan di masa vegetatif. Contohnya, bagaimana kita mempertahankan bunga ini atau buah ini agar tidak rontok khususnya, atau dengan kata lain buahnya tidak terserang dengan penyakit antranoksa secara khusus. Nah, zat-zat apa yang harus kita berikan? Nah, sebenarnya di fase generatif ini agar bunga tidak rontok, agar buah tidak terserang dengan patek, kita harus memberikan unsur fosfat, kalium, dan boron, dan kalsium. Itu sangat penting sekali. Nah, masalah kesehatan tanaman itu akan dengan sendirinya kalau kita memberikan zat-zat seperti yang saya katakan tadi. Karena unsur kalium, fosfat, dan boron ini berfungsi berperan masing-masing. Karena begini, kalau kita memberikan unsur boron itu agar daun tanaman tidak menjadi kuning, juga berfungsi agar buahnya tidak rontok. Buahnya akan menjadi kental atau menjadi keras. Jadi otomatis kalau buahnya keras, dia akan penyakit itu khususnya jamur tidak begitu bisa masuk ke dalam buah itu sendiri. Begitu juga dengan fosfat dan kaliumnya, itu menguatkan daripada batang tanaman itu, figur tanaman yang menjadi sehat. Itu yang terjadi sebenarnya, kawan-kawan. Begitu juga dengan kalsium. Kalsium ini sangat penting perannya di masa generatif ini. Karena begini, kalau kalsiumnya tercukupi di dalam budidaya tanaman cabai khususnya fase generatif ini, otomatis batang ini menjadi kokoh sekali, kawan-kawan. Kan kalau seperti sama dengan manusia sebenarnya, kawan-kawan. Kalau kita sehat, unsur-unsur atau zat-zat yang kita dibutuhkan dalam badan ini, otomatis penyakit itu tidak akan bisa menyerang tanaman kita. Dengan arti kata, tanaman itu menjadi sehat atau tubuh kita menjadi sehat, kawan-kawan. Nah, itulah tip-tipnya yang saya berikan pada hari ini, sesuai dengan apa yang saya alami atau sesuai dengan apa pengalaman saya dalam budidaya tanaman cabai. Nah, yang satu lagi yang sangat penting sebenarnya lah bagaimana kita mendapatkan hasil yang mahal dalam budidaya cabai.
Nah, kuncinya agar kita mendapatkan harga yang mahal adalah kita terus menanam sebenarnya kawan-kawan. Itu kuncinya. Dan satu adalah bagaimana kita mengetahui siklus harga. Nah, siklus harga ini sangat menentukan. Jangan menanam cabai dalam jumlah yang besar, khususnya pada saat harga mahal. Karena begini, kalau harga mahal pasti nantinya akan murah. Begitu juga sebaliknya. Kalau harga murah pasti nantinya kena harga mahal. Kalau saya biasanya menanam cabai itu di saat harga murah kawan-kawan. Nah, kalau harga murah pasti di panennya ada kenaikan harga. Tidak mungkin harga murah terus-menerus. Begitu juga tidak mungkin harga mahal terus-menerus. Nah, inilah tip-tip yang saya berikan kawan-kawan dalam budidaya tanam cabai agar mendapatkan sesuatu namanya hasil yang maksimal, yang seperti saya katakan tadi, yaitu petani menginginkan tanamannya sehat, petani juga menginginkan harga yang mahal. Nah, tips yang inilah yang harus kita lakukan. Artinya kita bagaimana cara menanam sebelum pengolahan, bagaimana cara merawat cabai di masa vegetatif, bagaimana cara merawat kita tanaman di masa generatif. Nah, itu yang harus kita perhatikan, baru nanti akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita. Dan bagaimana cara kita, kapan tepat waktu menanam, seperti tadi saya katakan, tanamlah tanaman cabai pada masa atau pada saat harga yang tidak terlalu mahal, dalam arti kata harga cabai murah. Nanti kedepannya bisa mendapatkan harga yang mahal. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Terima kasih, inilah tip-tip dalam budidaya tanaman cabai agar kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kita harapkan, yaitu harga mahal dan tanaman sehat. Semoga kita kedepannya menjadi sukses.